Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahman dari Prodi S1 Akuntansi kelas A dengan NIM 17066220078. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai kajian perbandingan pendidikan di Indonesia dan Malaysia. Oke, pada kali ini kita akan membahas bagaimana sejarah pendidikan di Indonesia, sistem pendidikan di Indonesia, bagaimana sejarah pendidikan di Malaysia, bagaimana sistem pendidikan di Malaysia, bagaimana perbandingan sistem pendidikan Indonesia dan Malaysia, dan upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oke, sejarah pendidikan di Indonesia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendidikan pada masa kerajaan. Yang kedua yaitu pendidikan pada masa penjajahan bangsa Barat. Yang ketiga yaitu pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Yang keempat yaitu pendidikan pada masa kemerdekaan. Yang pertama, kita akan membahas pendidikan pada masa kerajaan. Pendidikan pada masa kerajaan ini dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan pendidikan pada masa kerajaan Islam. Nah, pendidikan pada kerajaan Hindu-Buddha ini berlangsung pada abad ke-4 Masehi sampai dengan abad ke-16. Perkembangan pendidikan pada zaman ini sudah mulai menampakkan suatu gerakan pendidikan dengan misi menyebarkan agama dan cara hidup yang lebih universal. Yang kedua yaitu pendidikan pada masa kerajaan Islam. Pendidikan pada zaman ini dimulai sejak datangnya para saudagar asal Gujarat, India ke Nusantara pada abad ke-13. Nah, kehadiran mereka mula-mula kontak dengan para pedagang asal Sumatera dan Jawa. Pendidikan agama Islam pada masa kerajaan Islam dilakukan dalam bentuk pendidikan di pondok pesantren dan pendidikan di madrasah. Oke, selanjutnya yaitu pendidikan pada masa bangsa Barat. Nah, pendidikan pada masa bangsa Barat ini terjadi selama 2 kali. Yang pertama, pendidikan pada masa Portugis. Yang kedua yaitu pendidikan pada masa kolonial Belanda. Pada masa pendidikan pada masa bangsa Portugis itu terjadi pada abad ke-16. Nah, bangsa Portugis datang ke Indonesia dengan tujuan perdagangan dan berusaha menyebarkan agama Katolik. Dan cara mereka menyebarkan agama Katolik yaitu dengan mendirikan sekolah untuk memberikan pendidikan baca menulis dan hitung sekaligus mempermudah penyebaran agama Katolik. Yang kedua yaitu pendidikan pada masa kolonial Belanda. Nah, pada masa kolonial Belanda, sistem pendidikan berubah menjadi lebih terbuka. Muatan agama yang sebelumnya sangat terkontrol diimbangi dengan muatan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung kepentingan Belanda. Lembaga pendidikan yang bercorak keagamaan yang pertama yaitu Taman Siswa, yang kedua ada Muhammadiyah, yang ketiga yaitu pendidikan Ma'rif. Selanjutnya yaitu pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Pada tahun 1942 sampai 1445, Jepang mengenalkan sistem pendidikan berjenjang yang dimulai dari sekolah terendah yaitu sekolah rakyat atau SR, sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah tinggi atau SMT. Selanjutnya yaitu pendidikan pada masa kemerdekaan. Pendidikan pada masa kemerdekaan ini dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan pada masa Orde Lama dan pendidikan pada masa Orde Baru. Pendidikan pada masa Orde Lama. Pada pendidikan masa Orde Lama, Indonesia mampu mengekspor guru ke negara tetangga. Nah, pada masa ini merupakan suatu era di mana setiap orang merasa bahwa dirinya sejajar dengan yang lain, serta setiap orang lain atau setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, pendidikan pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini yang terpenting adalah menciptakan lulusan terbaik sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitas pengajaran dan hasil pendidikan. Pelaksanaan pendidikan pada masa Orde Baru ternyata banyak menemukan kendalaan karena pendidikan Orde Baru
mengusung ideologi keseragaman sehingga memadatkan kemajuan dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, pendidikan pada masa reformasi. Pendidikan pada masa reformasi memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik menjadi desentralistik. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini berupa sistem pendidikan nasional. Nah, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling berkaitan secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional di Indonesia bertujuan untuk memberikan pengetahuan akademis, mengasah keterampilan kognitif, dan membentuk sikap positif sejak dini dengan fokus pada nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Baik, selanjutnya sistem pendidikan di Indonesia. Yang tadi kita sebelumnya membahas mengenai sistem pendidikan di Indonesia, dan sekarang kita akan membahas sistem pendidikan di Malaysia. Nah, di Malaysia orang bisa belajar di sekolah negeri ataupun swasta, meskipun sistem pemerintahan Malaysia adalah kerajaan. Nah, kerajaan tidak memiliki hak untuk menentukan kurikulum atau metode pengajaran tertentu. Nah, semua kekuasaan diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Makanya, kerajaan tidak bisa mengatur tentang sistem pendidikan di Malaysia. Jenjang pendidikan di Malaysia dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, dan pendidikan menengah. Pendidikan prasekolah atau bisa disebut juga dengan tadika. Nah, pada pendidikan prasekolah ini dimulai sejak umur 4 sampai 6 tahun. Kalau di Indonesia, pendidikan prasekolah ini sama dengan pendidikan PAUD dan atau TK, taman kanak-kanak. Yang kedua, pendidikan rendah. Pendidikan rendah berlangsung selama 6 tahun pada usia 7 sampai usia 12 tahun. Nah, pada pendidikan rendah ini mata pelajaran wajib adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Selanjutnya, pendidikan menengah. Pendidikan ini berlangsung selama 5 tahun. Bahasa pengantarnya yaitu bahasa Melayu di semua mata pelajaran kecuali sains dan matematika. Mata pelajaran sains dan matematika diwajibkan untuk menggunakan bahasa Inggris oleh pemerintahan pendidikan di Malaysia. Jenis pendidikan di Malaysia dibedakan menjadi 4. Yang pertama, jenis sekolah kebangsaan. Yang kedua itu sekolah klaster. Yang ketiga itu sekolah jenis kebangsaan dan sekolah wawasan. Apa bedanya sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan? Nah, kalau sekolah kebangsaan itu bentuk pendidikan di mana menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua mata pelajaran. Nah, kalau sekolah jenis kebangsaan ini menggunakan bahasa Cina atau Tamil sebagai pengantar untuk semua mata pelajaran. Selanjutnya, perbandingan sistem pendidikan Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, usia wajib sekolah itu pada umur 7 sampai 15 tahun. Di Malaysia, wajib sekolah antara umur 6 sampai 11 tahun. Nah, jumlah siswa yang mengalami putus sekolah di Indonesia terdapat 389.000 siswa, 2 kali lipat ketimbang Malaysia. Di Malaysia hanya 192.000 siswa yang mengalami putus sekolah. Pada tahun 2019 terdapat ribuan siswa di Indonesia yang mengulang kelas, sedangkan di Malaysia siswanya mencapai ribuan juga, namun tidak adanya yang mengulang kelas. Keberhasilan siswa mencapai kelas 6 di Indonesia lebih rendah 16% dibanding di Malaysia. Hal ini terjadi karena faktor lainnya seperti putus sekolah karena tidak ada biaya. Selanjutnya yaitu upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, tentu saja meningkatkan kualitas guru, karena guru memegang posisi dan strategi yang sangat penting dalam mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua,
yaitu peningkatan materi. Peningkatan pendidikan perlu diperhatikannya perbaikan materi, karena semua materi tentunya akan menambah pengetahuan yang lebih luas. Yang ketiga, peningkatan dalam pemakaian metode. Metode merupakan alat untuk mencapai tujuan, sehingga perlu adanya peningkatan penggunaan metode sebagai indikator peningkatan pendidikan di Indonesia maupun di Malaysia. Selanjutnya, peningkatan sarana. Sarana adalah alat atau metode dan teknik yang meningkatkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang terakhir yaitu peningkatan kualitas belajar. Dalam setiap proses belajar yang dialami peserta didik selamanya lancar seperti yang diharapkan. Kadang-kadang mengalami kesulitan atau hambatan dalam belajar. Kendala ini perlu diatasi dengan berbagai usaha. Yang pertama, memberi rangsangan minat belajar seseorang berhubungan dengan perasaan seseorang. Yang kedua, memberikan motivasi belajar, karena motivasi belajar merupakan daya penggerak yang besar dalam proses belajar mengajar. Motivasi yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa memberikan penghargaan, memberikan hukuman, dan mengadakan kompetisi atau lomba.